Sebelum saya memulai, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama merenungkan apa yang sih yang telah terjadi dalam hidup kita selama pandemi ini. Mungkin banyak hal yang terjadi, baik itu hal baik maupun hal buruk yang terjadi dalam hidup kita selama pandemi ini. Tetapi apakah kita telah mengucap syukur kepada Tuhan atas dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita selama pandemi ini, selama kejadian baik ataupun buruk dalam hidup kita. Dan atau bahkan sebaliknya, kita malah menjauh daripada Tuhan atas setiap permasalahan hidup kita, pergumulan hidup kita. Bukannya kita semakin melekat kepada Tuhan, tetapi bahkan kita mungkin menyalahkan Tuhan atas kenapa pandemi ini harus terjadi. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan pun dikatakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 sampai dengan 21, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Teman-teman, apakah kita sama-sama telah melakukan hal itu? Mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Jujur, saya sendiri pun selama pandemi ini, dari bulan Maret hingga mungkin pertengahan April, saya merasa takut dan khawatir, khususnya dalam pekerjaan saya. Selama pandemi itu, saya benar-benar tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan, dan saya juga seringkali diuber-uber juga ditagih juga oleh supplier saya, yang saya nggak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Tapi saya pada saat itu pun saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan ini semua akan terjadi? Apakah selamanya atau sampai kapan Tuhan? Dalam diri saya pun saya merasa takut akan kehilangan pekerjaan saya pada saat itu. Dan terlebih lagi, saya mencoba untuk jualan online pun nggak ada hasilnya, nggak ada yang beli, nggak ada yang apa. Jujur saya takut dan hampir setiap hari saya mikirin bagaimana caranya untuk memperoleh penghasilan pada saat itu. Apalagi saat pandemi awal-awal terjadi itu, stok barang di rumah saya itu hampir 1 ton. Yang saya takutkan adalah barang-barang itu tidak terjual dan akhirnya rusak. Tetapi saya benar-benar nggak dapat jawaban dari Tuhan atas doa-doa saya, sampai akhirnya saya pun stres, ya ditambah lagi nggak boleh keluar rumah segala macam, sampai akhirnya suatu ketika saya bertemu dengan seorang teman saya di BSD yang menyadarkan saya bahwa apa yang diambil oleh Tuhan akan dilipat gandakan nantinya. Dan di situ saya pun mulai flashback apa yang terjadi selama pandemi itu, yang tadinya saya nggak bisa bersyukur dan mungkin menyalahkan keadaan juga pada saat itu. Akibat dari pertanyaan dari teman saya itu, saya akhirnya bisa berpikir, oh saya masih diberkati oleh Tuhan, saya masih boleh makan enak di rumah, dan saya juga masih boleh makan sepuasnya. Sedangkan banyak di luar sana, mungkin orang-orang yang terdampak pandemi pun sulit untuk makan, sulit untuk membiayai hidup mereka sendiri. Mulai saat itu saya mulai belajar untuk mencoba menerima keadaan
pada saat pandemi itu untuk lebih pasrah. Oh ya udah deh, Tuhan mungkin saat ini harus lebih mengembangkan diri lagi untuk lebih produktif lagi, dan itu saya lakukan. Saya bisa mencoba hal-hal baru, kemudian belajar masak segala macam. Dan pada saat itu saya sempat juga ada satu kejadian di mana saya tidak dapat mengontrol emosi saya, dan saya berantem hampir ribut besar sama cici saya akibat pandemi itu. Dan ya, tapi ternyata Tuhan itu masih baik terhadap saya. Dan selang beberapa waktu setelah saya bertemu dengan teman saya, keadaan mulai dipulihkan, perekonomian mulai dipulihkan, dan puji Tuhannya beras yang saya takutkan itu tidak laku itu akhirnya mulai laku, terjual. Tetapi tidak sampai di situ saja. Ternyata setelah beberapa lama saya kembali dapat PO, dapat order kembali dari Susite. Ternyata satu kejadian lagi di mana ternyata beras yang saya kirimkan semuanya adalah rusak dan kutuan, dan saya pun merasa takut kembali untuk kehilangan itu semua. Sampai satu ketika Tuhan menegur saya dengan sangat keras pada saat itu dan mengatakan kepada saya, "Mengapa kamu takut akan kehilangan itu semua? Bukankah pekerjaan yang kamu peroleh itu aku yang memberikan?" Saat itu saya hanya bisa berdiam, dan saya cuma bisa mohon ampun kepada Tuhan kalau saya telah meragukan Tuhan, melakukan pertolongan Tuhan, dan menyalahkan Tuhan pada saat itu, sehingga pada saat itu pun Tuhan memberikan satu ayat buat saya di dalam Matius. Mari kita buka bersama-sama di Matius 6 ayat yang ke-33 sampai dengan 34 tentang hal kekhawatiran. Di ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Di situ saya langsung menyadari bahwa hal utama yang perlu saya lakukan pada saat itu adalah saya berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mencoba untuk belajar menerima keadaan dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi. Dan ya puji Tuhannya, setelah saya berdoa, saya selalu bersyukur seperti itu, hingga saat ini pun keadaan saya mulai dipulihkan, mulai diperbaiki, diproses perlahan-lahan, dan bukan hanya pekerjaan saya saja, tetapi juga keluarga saya mulai dipulihkan. Hubungan koko saya dengan mama saya pun perlahan mulai dipulihkan, yang tadinya mereka membenci, mereka tidak ngomong satu sama lain, tetapi karena saya berdoa dan saya bersyukur dan Tuhan itu baik, dan saya menerima apa yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, hal itu dipulihkan dan diproses oleh Tuhan. Dan sejak saat itu hingga saat ini pun saya selalu diingatkan oleh Tuhan untuk lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Walaupun tidak bisa, untuk saat ini belum bisa
sebaik dulu, tetapi Tuhan selalu menyertai kita semua, Tuhan selalu mendampingi kita semua, walaupun keadaan buruk, keadaan baik, tetapi ya Tuhan masih memberikan kita sukacita, memberikan kita kebahagiaan, dan saya bersyukur akan hal itu. Dan oleh sebab itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan sebagai penutup, saya ingin memberikan satu ayat kepada teman-teman semua, yaitu di Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebab saya percaya dan yakin bahwa di saat kita bersyukur, di saat kita percaya kepada Tuhan, mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Sekian dan terima kasih.